321. Lukas berlutut marah dan sedih seketika. Dia berteriak sekencang-kencangnya dan meninju lantai. Brengsek. Lukas memanggil Anton dan Goro ke rumah ibunya. Sembari menunggu dia mencoba menelepon Topan tapi tak terhubung. Lukas mengutuk, apakah harus menunggu 2 hari lagi sampai sistemnya siap? Topan baru bisa dihubungi. Lukas menelepon Melanie dan terpaksa memberitahukan berita buruk itu. Astaga, papaku diculik, seru Melanie histeris. Kamu di mana? Aku di rumah ibuku. Lukas menyebutkan siapa saja yang diculik. Astaga, pantas Martha dan Sonya tidak hadir hari ini, padahal ada rapat penting. Melanie gelisah. Tolong temukan papaku, Lukas, pinta Melanie. Tentu, aku akan mencari penculiknya dan menghabisinya, janji Lukas, penuh angkara murka. Aku percayakan padamu, Lukas. Melanie suaranya bergetar. Kentara sangat khawatir terhadap ayahnya. 15 menit kemudian Anton dan Goro datang. Mereka bawa beberapa orang anak buah yang baru saja direkrut Anton. Siapa kira-kira di balik semua ini? Tanya Anton. Siapa lagi kalau bukan lingkaran Gear Iblis? Mereka sedang mempermainkanku. Penculikan Mulan hanyalah sebuah awal pengujian mereka terhadap kesabaranku, ungkap Lukas. Kita perlu anggota lebih banyak untuk mencari lokasi Sandra, kata Goro. Ya, aku akan telepon beberapa orang, kata Lukas. Dia sudah memberitahu tentang sistem mata Tuhan yang diretas pihak lingkaran Gear Iblis. Lukas menelepon Randy, kemudian geng motor yang pernah berurusan dengannya tapi kemudian jadi sahabat dan sekutunya, ke Helen King juga, termasuk kakeknya Permata. Ah, Lukas baru ingat tentang Permata. Sudah lama sejak kisru drama Mulan dan calon selebritis Lukas bergulir, Permata seperti putus kabar dari Lukas dan Melanie. Aku akan pergi ke Pak Cokro, sekalian minta tim operasi khusus untuk mencari mereka semua. Lukas pamit meninggalkan Anton dan Goro yang ditugasi menyisir barang bukti di rumah ibu Lukas. Dalam perjalanan Lukas menelepon Pak Cokro, sayang sekali, Lukas. Tim operasi khusus sudah dibubarkan oleh Presiden. Lukas memaki tanpa suara, apakah kejadian kemarin tidak membuat Presiden berpikir ulang? Tim operasi khusus dibuat untuk hal-hal seperti itu. Aku tak ada kuasa di urusan itu. Semua dari Presiden, ungkap Pak Cokro. Tim kepolisian bagaimana? Bisa kau kerahkan? Aku akan kirim video penculikan Lady Okta juga kepadamu. Lukas membuka ponselnya sembari menyetir tangan satu. Dia mengirim video yang direkamnya dari layar televisi di kamar ibunya. Aku bisa mengirimkan tim khusus dari divisi kami untuk membantu pencarian. Terima kasih Lukas atas petunjuknya. Akan kami pelajari. Aku akan kabari kalau mendapatkan titik terang, janji Pak Cokro. Lukas tidak jadi bertemu Pak Cokro di kantor kepolisian. Dia melaju ke alamat markas tim khusus asuhan Mutiara Winata. Mereka punya hutang budi dengan Lukas dan dia berniat untuk memanennya sekarang. Lukas takjub dengan markas tim asuhan Mutiara Winata. Ternyata mereka merenovasi satu lokasi berhektar-hektar untuk membangun tim elit kontraktor militer. Semua berawal dari bantuan Lukas dari beberapa batang emas. Kemudian aksi mereka menekuk kelompok penjahat di Pulau Iblis. Saat masuk ke gerbang pertama, Lukas langsung diloloskan saja oleh penjaga. Rupanya mereka kenal dengan Lukas dari penuturan Mutiara Winata di setiap kesempatan berpidato menggebu-gebu. Menyebutkan bahwa Lukas Brata adalah yang berjasa atas terwujudnya tim elit militer ini. Lukas jadi ingat ketika ayahnya membentuk tim elit Bratajaya. Hanya saja waktu itu, Bratajaya dibentuk atas inisiasi dari pemerintah. Modal dari pemerintah. Lukas memarkirkan mobilnya di depan kantor depan kompleks tim elit itu. Nama kompleks ini adalah Winata Security and Defense. Lukas menyunggingkan senyum. Terdengar sangat keren, gumamnya. Lukas bertemu Mutiara Winata di ruangan direkturnya. Apa yang membawamu kemari, Lukas? Sebuah kehormatan lo ini, Mutiara menjabat tangan Lukas. Aku ingin minta bantuan, orang-orang terdekatku diculik, ungkap Lukas. Mutiara Winata langsung berubah serius. Dia segera memanggil kepala tim pencarian. Lukas mengirimkan video ke Mutiara Winata untuk dianalisa. Oke Lukas, aku akan kerahkan timku untuk membantu pencarian. Terima kasih atas kepercayaanmu. Lukas mengangguk. Dia menyembunyikan kekalutannya, karena kali ini yang diculik adalah ibunya. Oke, aku akan tunggu kabar darimu. Terima kasih banyak Mutiara.
Lukas tidak berbasa-basi, dia sendiri ingin segera melakukan pencarian. Dia pergi dari komplek WSD. Di mobil dia mencoba menebak lokasi penculikan tersebut. Sembari itu dia terus mencoba menghubungi Topan. "Sial, kau Topan. Susah sekali dihubunginya," kutuk Lukas. Seharian itu Lukas mondar-mandir dari rumah ibunya, ke kantor Sukma Group, lalu ke kafe Anton untuk bertemu dengan orang-orang yang membantunya mencari lokasi penculikan. Semua orang turun tangan dan selama sehari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu, belum ada petunjuk apapun. Semua tim yang diminta bantuan Lukas, tak membuahkan hasil yang memadai. Mereka nihil petunjuk terhadap lokasi penculikan. Para penculik ini benar-benar profesional, tak ada sedikit pun petunjuk, kata Pak Cokro. "Brengsek," Lukas mengamuk. Melanie jadi kalut, dia khawatir para sandera kenapa-kenapa. Lukas pun yang awalnya bersikap tenang, lama-kelamaan gusar dan frustasi. Dia sampai tidak mencukur jenggotnya. Dia jadi lebih gampang marah dan seringkali membuat Melanie menangis karena bentakan frustasinya. Beberapa kali kesempatan, Lukas di ruangan khusus di Sukma Group, dia membuka laptop dan mendapatkan pesan-pesan menjengkelkan dari lingkaran Gear Iblis. Sudah begitu, Topan tidak juga memberi kabar ke Lukas bahwa sistemnya sudah siap. Itu membuat Lukas jadi curiga dan khawatir. Di hari ke-14 menghilangnya 5 orang terdekat Lukas, ada berita muncul ke permukaan. Seorang laki-laki ditemukan tewas di bawah jembatan. Orang itu memakai pakaian jaket kamuflase dan membawa tas besar. Berita itu sampai ke Lukas dari Anton yang juga kenal dengan orang itu. "Topan tewas, Lukas," kata Anton. Lukas meledak. Dia membanting apapun yang ada di ruangan khususnya sampai hancur. Anton dan Lita bisa menahan Lukas. "Aku bersumpah, akan kusiksa dan bunuh orang-orang lingkaran iblis," seru Lukas. Melanie menyaksikannya sampai menangis terisak. "Lukas, hentikan," seru Melanie sambil menangis. Lukas semakin menjadi-jadi. Dia meninju tembok gipsum sampai hancur. Dia menarik kabel dan mengacak-acaknya. Dia membanting meja sampai hancur berkeping-keping. Anton dan Lee bergerak maju dan mengirim pukulan telak ke Lukas sampai dia pingsan. Ketika terbangun, Lukas dikelilingi oleh teman-temannya. Melanie, Randy, Anton, Goro, Helen King, Kakek Permata. "Kenapa kalian semua ada di sini?" Lukas menyadari dia terbangun di ruangan Melanie. "Kau perlu lihat ini," Kakek Permata yang maju mendekati Lukas. Menyerahkan tablet. Sebuah video siap diputar untuknya. Semua mata menatap Lukas penuh tanda tanya. Mereka sudah melihat video itu. Lukas memutarnya. Setelah itu dia bergumam, "Baiklah. Aku akan mengungkapkan jati diriku." Bersambung. 322. Tablet itu menayangkan video seorang perempuan dengan memakai topeng balaklava. Sekitar matanya diwarnai hitam dan bibirnya ditutupi kain bandana bergambarkan lingkaran gear dan di dalamnya ada simbol iblis kambing bertanduk. Lukas menontonnya dengan hati panas. "Lukas Brata," perempuan itu mulai bicara. "Kau tak bisa menemukan orang-orang tersayangmu kan?" Lukas menahan gejolak berapi-api di dalam dirinya. Semua orang yang mengerumuninya berdiri sambil mengamati Lukas. Mereka harap-harap cemas. "Video ini singkat saja. Kau dan teman-teman yang membantumu tidak akan pernah bisa menemukan lokasi mereka kami sekap. Kecuali kau mau melakukan hal yang akan kuinstruksikan sebentar lagi." Video itu kemudian menampilkan potongan-potongan adegan perang. Lukas mengenali potongan-potongan video itu sebagai rekaman waktu dia bertugas di tim elit Bratajaya dulu. Simbol Bratajaya di emblem seragam perang itu membawa kembali ke momen-momen sesuai potongan adegan. "Aku akan memberimu lokasi mereka disekap asalkan kau mengungkapkan jati dirimu. Ungkapkan kebenaran, Lukas. Kau berhutang kebenaran terhadap negeri ini. Ungkapkan kebusukan pemerintah yang menolak mengakui dosa mereka. Kau tahu maksudku, Lukas," kata perempuan itu, mengakhiri rekaman video. Lalu video itu berubah jadi layar hitam dengan simbol lingkaran gear iblis. Anton yang dulu adalah rekan satu tim Lukas, tahu maksud video itu. Dia khawatir kalau Lukas akan menuruti permintaan orang itu. "Lukas, apapun yang terjadi, jangan lakukan itu. Pasti ada jalan untuk menemukan mereka," bujuk Anton. Semua mata pindah ke Anton, seperti menagih penjelasan lebih lanjut. Lukas menggeleng. "Sudah 14 hari, Ton.
Kita tak bisa membiarkan mereka ketakutan lebih lama lagi. Aku harus melakukannya. Aku tak peduli apa yang akan terjadi nanti. Aku akan menghadapinya, sendirian, tegas Lukas. Melanie menggenggam tangan Lukas. Apa yang akan kamu lakukan Lukas? Tanya Melanie. Mengungkapkan kebenaran yang berpuluh tahun negara ini tutup-tutupi, kata Lukas. Lukas, kau yakin mau melakukan itu? Tanya Pak Hariman, kakek permata, salah satu orang yang sudah tahu juga. Dia bahkan lebih tahu daripada Pak Haryanto. Tidak ada cara lain, kita sudah berusaha 14 hari untuk mencari mereka. Aku yakin, kata Lukas. Dia bangkit dari sofa, mengembalikan tablet itu ke Pak Hariman. Mereka telah membunuh teman andalanku, Topan. Akan kubalas kematian Topan nanti. Apa rencanamu, Lukas? Tanya Anton. Kalian akan lihat nanti. Untuk ini, aku akan melakukannya sendiri, kata Lukas bersikeras. Lukas bangkit, lalu menembus orang-orang yang mengerumuninya. Lukas, kamu mau kemana? Tanya Melanie. Tadi tangannya dipaksa dilepas oleh Lukas. Sampai di pintu, Lukas menoleh. Aku akan membebaskan mereka. Lukas, kamu tidak sendirian. Ada kami. Apa yang bisa kami lakukan sekarang? Tanya Helen King. Untuk sekarang, biarkan aku yang melakukannya sendiri. Terima kasih kalian semua sudah membantuku, selamanya tidak akan kulupakan. Kalian semua tunggulah aku pergi sebentar. Lukas pun pergi. Dia berlari, menuju mobilnya dan mengebut ke tempat dulu markas tim elit Bratajaya berada. Lokasinya tersembunyi. Masuk ke dalam pekarangan kosong yang terdapat pagar anti maling. Kemudian markasnya masuk lewat terowongan bawah tanah. Sebuah kotak kecil di dalam kotak surat ada pemindai sidik jari. Lukas menekankan ibu jari kanannya ke sana. Pintu menuju terowongan bawah tanah itu seketika terbuka. Lukas masuk ke sana bersama mobilnya. Kondisi markas itu sudah mengenaskan. Seperti tempat yang telah ditinggalkan puluhan tahun. Penuh sarang laba-laba, tikus dan kecoa. Lukas menembus kegelapan dan keapekan tempat itu. Dia menuju ruang pribadinya. Itulah satu-satunya tempat yang tertutup dan tak terpapar sarang laba-laba. Hanya dengan sekali usap, debu yang menempel di meja ruangan itu bersih. Lukas menyalakan komputer model tua dan mengaktifkan webcam. Dia mengakses sebuah situs yang bisa membajak saluran televisi. Lukas berdeham, menyiapkan kata-kata. Semua televisi berganti ke siaran langsung Lukas. Selamat siang, nama saya Lukas Brata. Orang-orang terdekat saya sedang disekap oleh kelompok penjahat lingkaran Gir Iblis. Sudah 14 hari mereka belum diketemukan. Satu-satunya cara yang diminta oleh kelompok itu adalah agar saya mengungkapkan siapa diri saya dan salah satu dosa besar negeri ini. Lanjut Lukas, saya adalah Lukas Brata. Saya adalah anak dari Bratajaya yang menerima mandat dari pemerintahan masa dulu untuk membentuk tim elit militer Bratajaya. Tugas kami beragam, tergantung situasi politik yang tengah terjadi. Kami pun sering dikirim untuk menjalani tugas di luar negeri ataupun di daerah pelosok. Kami menyasar kelompok penjahat kelas kakap. Potensi kerusuhan, potensi pemberontakan, potensi teror. Kami mengeliminasi potensi-potensi itu berdasarkan data analisa badan intelijen yang dipercaya pemerintah. Kami telah membunuh banyak orang yang belum dibuktikan apakah mereka benar akan melaksanakan potensi itu. Dalam misi-misi itu tim kami tidak sekali dua kali menembak sasaran yang salah. Salah satunya saya pernah menembak gadis kecil tak berdosa, yang sangat saya sesali dan menjadi trauma panjang buat saya. Dosa pemerintah dari awal sampai saya memutuskan untuk keluar dari tim itu adalah, jika tim kami terbukti salah membasmi sasaran pemerintah tidak akan mengakui keberadaan kami. Jika kami berhasil, dengan bangga pemerintah akan mengklaim keberhasilan kami. Darah-darah orang tak berdosa itu, berlumuran di tangan pemerintah. Saya, Lukas Brata, adalah algojo kematian, dewa pembunuh yang diperalat pemerintah. Lukas merasa itu sudah cukup, dia mematikan siaran langsung itu. Dia menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. Jantungnya memacu. Dia bersiap untuk menghadapi risiko pengungkapan dosa besar negara ini. Semua orang yang berada di ruangan Melanie, menyaksikan siaran itu. Mereka semua selain Pak Hariman dan Anton, tak menyangka apa yang diungkapkan Lukas seperti itu adanya. Melanie kelihatan syok. Dia terduduk. Dia tak bisa membayangkan apa yang akan menimpa Lukas setelah ini. Selanjutnya,
Semua stasiun televisi berubah siaga. Layar kosong. Setelah 5 menit, mereka tayang kembali tapi masuk ke sesi berita kilas. Membahas pengakuan Lukas tadi. Konspirasi-konspirasi lama menguak kembali. Kejahatan-kejahatan yang disembunyikan. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia muncul kembali. Kasus pembunuhan yang dibekukan secara sepihak. Semua dosa-dosa yang belum terkuak, mengemuka kembali. Lukas keluar dari ruangan itu dan berjalan lesu, keluar dari markas. Dia berdiri di tanah lapang gersang markas. Dia angkat tangan. Dalam waktu singkat, tidak ada 5 menit setelah Lukas menyelesaikan siaran pengakuannya, mobil tentara mengepungnya. Lukas ditangkap secara sukarela lalu dibawa pergi entah kemana. Di tempat persembunyian kelompok lingkaran Gir Iblis. "Bos, Lukas sudah mengungkapkannya," kata anak buah. Si perempuan yang menjadi bos kelompok itu mengangguk. "Lepaskan mereka," katanya. Pak Haryanto, Ciptarani, Marta, Sonya dan Lady Okta, semuanya dijemput di tempat penyekapan masing-masing lalu diantarkan ke sebuah tanah lapang di pinggiran kota. Kepala mereka masih dipasangi kain hitam. Bersambung. 323. Sekelilingnya begitu gelap dan hening. Lukas membuka mata dan tak dapat menemukan apa-apa. Rasanya dia seperti melayang di ruangan kosong. Perlahan-lahan seiring kesadarannya berkumpul, Lukas melihat titik-titik cahaya bermunculan seperti kanvas hitam yang disemprot butir-butir partikel cat putih. Seperti angkasa penuh bintang. Kemudian dia mendengar suara-suara. Suara itu adalah suara Melanie, kemudian berubah jadi suara ibunya, lalu berubah jadi suara Lady Okta. Mereka semua berterima kasih kepada Lukas karena dengan pengorbanan Lukas mereka bisa bebas dari sekapan lingkaran Gir Iblis. Di ruang kosong itu Lukas melayang-layang. Mendengar bahwa orang-orang terdekatnya sudah selamat, dia menitikkan air mata. Tak sia-sia pengorbanan besarnya, mengungkap jati diri sekaligus mengungkap dosa besar negara. Lukas tahu apa yang akan menyusulnya saat ini. Sorotan sinar membuatnya terbangun dari mimpi. Lukas berada di ruangan gelap sempit. Seorang petugas berpakaian hitam, menyorotinya menggunakan senter. Lukas sempat buta cahaya sebentar. "Bangun, pengkhianat negara," kata orang itu. "Presiden mau bicara denganmu." Lukas mengerang, dia berbaring di lantai berbatu yang keras. Dia menyentuh belakang kepalanya dan ada darah di sana. Tubuhnya sakit-sakit, tampaknya dia habis digebuki. "Di mana aku?" tanya Lukas. "Kau seharusnya tahu," kata si petugas. "Segera siapkan dirimu, Presiden mau bicara." Lukas bangun, karena dianggap lambat, dia ditarik paksa oleh petugas. Tangannya sepertinya ada urat yang tertarik. Lukas mengerang menahan sakit. Dia berdiri, agak sempoyongan. Petugas itu menggiringnya menuju ruangan pemandian tak berpintu. Petugas itu melempar pakaian bersih ke Lukas, tapi terjatuh ke lantai kamar mandi yang basah. Lukas segera memungutnya dan menggantungnya di dinding pembatas. Darah mengaliri tubuhnya karena luka di belakang kepala Lukas tampak masih segar. Lukas aliri air sampai darahnya berhenti mengucur. Tampaknya kepalanya terluka karena benturan dengan lantai kasar di ruangan tempat dirinya ditahan tadi. Sembari membersihkan tubuh, Lukas mengingat apa yang terjadi setelah dia menyiarkan pengungkapan besar itu. Dia dikepung oleh tim khusus rahasia pemerintah. Seragam mereka hitam tanpa ada embel-embel kemiliteran. Lukas tidak melakukan perlawanan, dia sudah angkat tangan dan meletakkan tangannya di belakang kepala. Tapi para petugas yang mengepungnya memukulnya dengan bokong senapan. Lukas dipukul sampai pingsan. Setelahnya, dia hanya mengira-ngira. Bisa saja mereka menyeret Lukas di tanah alih-alih mengangkatnya pakai tandu. Lukas berpikir ada 2 hal yang akan terjadi setelah dia bicara dengan Presiden. Pertama, dia akan dipenjara seumur hidup. Kedua, dia akan diberikan hukuman yang sangat berat. Bentuk hukuman itu banyak wujudnya. "Apapun, Presiden, apapun," kata Lukas. Dia berharap posisinya bisa ada dalam posisi tawar-menawar. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Lukas dipasangi kantung hitam di kepalanya. Dia kemudian diborgol dan diseret mengikuti langkah petugas. Tempat ini, saat dia masih bisa melihat tadi, dia kurang familiar dengan tempat ini. Mungkin fasilitas rahasia baru yang dibangun pemerintah di bawah tanah. Seperti pusat penelitian dulu, Lukas mencoba menghafal langkahnya dan mengaktifkan panca inderanya dengan maksimal. Suara, aroma, suhu dan lain-lain.
Lukas kemudian ditarik dan dibawa masuk ke dalam ruangan yang berpintu besi, terdengar dari cara petugas membuka pintu tersebut. Berat dan berderit besi, Lukas dipaksa duduk, kemudian tangannya diborgol. Dia menduga masuk ke ruangan interogasi. Lukas berkata, suara berat itu sangat dikenali Lukas. Dia berhadapan dengan presiden langsung. Penutup hitam di kepalanya ditarik. Lukas memicingkan mata ketika sorot lampu di depannya begitu menusuk mata. Pak Presiden, sapa Lukas dengan tenang. Bagus kau masih tahu siapa saya, lanjut Presiden. Pertanyaan pertama, kenapa kau secara lancang mengungkapkan hal itu? Lukas mendesah, saya tidak punya pilihan lain. Orang-orang terdekat saya dalam bahaya. Lingkaran Gir Iblis, apakah Pak Presiden tahu tentang kelompok berbahaya itu? Karena saya merasa, dari sisi pemerintah tidak ada satupun tim yang menangani mereka. Lingkaran Gir Iblis ya, saya baru dengar. Kami tidak bertindak apa-apa karena mereka tidak mengancam secara nasional, kata Pak Presiden. Pak Presiden yang saya hormati, mereka sudah menyerang negara juga. Penyerangan di Sukma Convention Center adalah perbuatan mereka. Dari mana kau tahu? Saya punya teman yang sudah berhasil mengungkap pelaku serangan itu. Ada drone yang dikendalikan dari jarak jauh, lingkaran Gir Iblis pelakunya. Tampaknya kau sangat paham tentang kelompok-kelompok ini, bagaimana bisa? Lukas mendesah, Pak Presiden seperti tidak dapat laporan saja dari bawahannya. Karena, selama setahun ini kelompok-kelompok ini telah mengganggu hidup saya dan orang-orang terdekat saya. Dan selama itu, saya tidak pernah melibatkan pemerintah, karena saya skeptis. Pak Presiden berdeham, menggeleng-geleng. Sebegitu tidak percayanya kau dengan kami. Ya, silakan baca kembali laporan mengenai tim elit militer kontraktor Bratajaya. Apa yang pemerintah lakukan saat itu? Tapi kami bukanlah pemerintah zaman itu, kilah Presiden. Kami berbeda, sama saja, ada borok besar yang setiap pemerintah tidak bisa menanganinya. Terserah apa anggapanmu dan alasanmu. Apa yang kau lakukan itu adalah pengkhianatan. Dan semestinya kau dihukum mati sekarang. Tapi saya punya agenda lain buatmu, ungkap Presiden. Tidak usah basa-basi, silakan katakan saja. Lukas duduk menyandarkan badan, tapi punggungnya terasa nyeri akibat banyak memar bersarang. Dari tadi saya tidak basa-basi. Saya tidak suka basa-basi. Saya melihat sepak terjangmu. Lukas Bratajaya, saya tahu latar belakangmu. Saya sudah baca semua laporan dari berbagai sumber mengenai dibubarkannya tim elit Bratajaya. Kami pun dari beberapa tahun akhir ini sudah memantau adanya kegiatan kelompok-kelompok penjahat, baik dari dalam dan luar negeri yang akan menyerang negara ini. Kau, sebagai mantan patriot bangsa, apakah bersedia untuk bertugas satu kali lagi? Ini sebagai penebusan dari tindakan pengkhianatanmu kemarin. Lukas berkata, kenapa kau bodoh sekali menuruti permintaan mereka, itu yang saya sesalkan. Semua orang jadi tahu, kau adalah dewa pembunuh, dan negara terluka karena pengungkapan itu. Kau bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Akan ada kelompok-kelompok yang berani makar. Lukas mengangguk-angguk. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Pada akhirnya, Lukas berakhir sendirian. Negara ini bisa hancur dalam sekejap. Terjadi revolusi yang akan melukai banyak nyawa. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tanya Lukas tanpa basa-basi. Aku ingin kau membayar perbuatanmu. Kau akan melaksanakan misi mencari siapa dalang dari penyerangan itu dan memusnahkan mereka beserta jejaringnya. Seorang diri, tegas Presiden. Lukas terdiam, menatap mata Presiden dengan tajam dan lama. Dia mempertimbangkan posisinya. Kemudian setelah 10 menit hening, oke, saya akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat. Pak Presiden memukul meja. Lukas berkata, kau tidak dalam posisi tawar-menawar. Mau kau dihukum seumur hidup? Bersambung.